Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan, Engkau ada yang tetap setia dalam kehidupan kami. Mungkin kadangkala kami kurang setia, Pak. Tapi Bapa, Engkau adalah yang setia setiap keadaan, Pak. Engkau yang mengerti segala keluh kesah kami, ya Pak. Engkau yang mengerti segala bahasa, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Amin Bapa. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Terima kasih ya Bapa. Tak henti-hentinya Tuhan kami bersyukur di pagi ini Bapa. Silakan Bu Siano ambil alih. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Benar Bapa, Kau Bapa yang setia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kira bayashi, kira bayashi, kira bayashi, kira labakat, bayashi, kira labakat, kira bayashi. Walaupun kami sekarang terganjal Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan Engkau Allah yang setiap saat mengangkat kami Tuhan. Engkau Allah yang setiap saat setia di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kira bayashi, kira labakat, bayashi, kira labakat, bayashi, kira. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan di pagi ini Tuhan. Sebab kami tahu semua karena Engkau, semua karena anugerah-Mu, sehingga kami layak ada di hadapan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kira bayashi, kira labakat, bayashi, kira labakat, bayashi. Kau Bapa yang baik bagi kami Tuhan Yesus. Kau amat baik bagi kami semua Tuhan. Kau Allah yang setiap saat memperhatikan kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang setiap saat mendengar doa-doa kami Tuhan. Bahkan mendengar keluh kesah kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang mengangkat kami Tuhan Yesus. Bahkan Engkau Allah yang menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Selalu besertaku
setiap detik, setiap waktu kau perhatikan aku. Kau Bapa yang setia, Yesus selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Mari kita katakan dari awalnya sebagai ucapan syukur doa kita kepada Bapa kita yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia. Amin Tuhan Yesus selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Oh, berikan syukurku buat kebaikanmu. Berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kami mengangkat syukur kami kepadamu Tuhan. Ku berikan syukurku, berikan syukurku buat kebaikanmu. Thank you Lord, terima kasih Tuhan Yesus. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Terima kasih Tuhan, sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik,
Di saat orang-orang di luar sana mencibir kami Tuhan, dalam setiap pergumulan kami Tuhan, tetapi Engkau Allah yang setia menerima kami. Engkau Allah yang setia mengangkat kami Tuhan Yesus. Bahkan Allah yang setia menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Kira-kira bayashi, kira-kira bakata kayashi, kira-kira bakayashi, kira-kira bakayashi, kira-kira bakata. Kira-kira bayashi, kira-kira bakata kayas, sekali lagi katakan, ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, haleluya. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Haleluya. Kira-kira sikira bakata ya. Ya sikira namanya se. Haleluya. Adalah baik menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu, karena perbuatan tangan-Mu aku bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiralah bayashi, kiralah bakata kayashi, kiralah bayashi, kiralah. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Mari naikkan ucapan syukur ini dari awal dengan kesungguhan hati kita. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allahku. Haleluya Tuhan. Ku melupakan
baya shikirala bakata kaya. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kirala bayashe, kirala bakata kayase. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Bapakku yang baik. Thank you Lord, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kirala bayashe, kirala bakaya, kirala bakaya. Mari kita angkat tangan kita, mari kita beri kemuliaan bagi Dia. Mari kita hormati Allah Bapa kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji. Semua dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang berdaulat atas kami ya Allah, ya Bapa. Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan. Silakan Pastor. Shalom semuanya. Selamat pagi dan Bapak dan Ibu. Baik, sebentar saya akan Shalom, Pastor. Shalom. Baru Shalom, berjumpa kembali. Baik, pagi hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan
Dan saya beri topik benar di hadapan Allah. Ibu Lina, Pak Kianli, Ibu Linda. Pasti semua orang ingin benar di hadapan Allah. Benar di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Allah. Tapi Alkitab mencatat ada kisah mengenai seorang yang benar, tapi juga ada yang kisah mengenai dua orang yang benar. Di dalam kejadian 6 ayat 9, kita mendengar kisah seorang Nuh. Dikatakan Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya, dan dia hidup bergaul dengan Allah. Dan di dalam perjanjian baru dikisahkan juga mengenai bukan seorang yang benar, tapi dua orang yang benar di hadapan Allah. Mari kita baca di dalam Lukas 1 ayat 5 dan seterusnya. Pada zaman Herodes Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya ini adalah Zakaria dan Elisabet ya, suami dan istri. Benar di hadapan Allah, dan bahkan ditegaskan benar di hadapan Allah, satu, kedua hidup menurut segala perintah, dan ketiga hidup menurut ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Jadi kalimat ini tegas, tajam, jelas sekali posisinya seperti apa di hadapan Allah. Ya, bukankah Allah itu tahu hati manusia, katanya ya. Orang bisa melihat tampak luarnya, tapi nggak bisa lihat apa yang ada di dalam hati manusia. Tapi Tuhan bisa melihat hati manusia. Bahkan Tuhan bisa melihat segala-galanya. Bahkan yang tertutup pun bisa dilihat oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Hadir. Keduanya benar. Jadi ayat 6 ini menunjukkan posisi daripada Zakaria dan Elisabet seperti apa mereka itu. Sama dengan waktu mereka melihat saudara-saudara atau kita semua di hadapan Allah seperti apa nih posisinya. Ibu Yeni, Ibu Mariana, Ibu Kristina, Ibu Merilna, Ibu Heni adalah orang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercela. Maka posisi, status, kondisi daripada orang ini semestinya lah adalah orang-orang yang akan diberkati secara luar biasa. Dan sebagai suami dan istri, sebagai pribadi pria dan wanita Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam Kejadian bahwa beranak cucu dan sebagainya, mestinya menjadi bagian daripada kehidupan orang-orang benar. Namun kalau kita baca satu ayat kemudian di dalam Lukas 1 ini ada kata tetapi. Tetapi menunjukkan satu kondisi yang bertolak belakang dengan yang semestinya. Orang benar harusnya semuanya baik, semuanya oke, semuanya pasti berkat yang mengiring di dalam perjalanan kehidupan mereka. Namun kalimat berikutnya ada kata tetapi bagi keduanya orang benar itu. Mereka itu tidak mempunyai anak. Nggak mempunyai anak, statusnya Elisabet itu mandul, dan yang berikutnya lagi adalah keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Allah. Jadi kondisinya jelas berbeda dengan status yang dikatakan di dalam ayat ke-6. Orang benar, tapi kondisinya seperti ini. Orang benar, tapi kok hidupnya sepertinya tidak mendapat berkat, tidak
seolah-olah tidak disertai Tuhan, seolah-olah tidak ada Tuhan yang menjaga, yang melindungi, yang memberkati mereka. Karena zaman-zaman dahulu bahwa orang yang tidak mempunyai anak itu menjadi sesuatu kondisi yang sangat memalukan. Ya, makanya ayat ini dibilang mereka tidak mempunyai anak. Jadi kita bisa melihat, bisa merasakan kondisi daripada Zakaria dan Elizabeth ini di mata orang Israel. Di mata orang Israel, sekalipun lihat bahwa dengan Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Berarti dia adalah seorang pelayan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan. Berapa banyak orang yang bisa mencibir kepada orang-orang yang melayani Tuhan dengan berbagai hal yang secara kasat mata mereka melihat. Ini kan jelas ya. Mereka orang yang melayani pasti secara menjadi tugas keimaman bukan baru sehari, bukan baru sebulan, bukan baru setahun. Pasti ini adalah sudah lama mereka melayani. Dalam kondisinya yang seperti itu, diikuti juga kondisi yang secara kasat mata semua orang melihat. Ya melayani, tapi kelihatannya ya seperti itu ya. Jadi nggak ada sesuatu yang istimewa seolah-olah bagi mereka. Karena mereka hanya melihat secara mata jasmani, nggak punya anak tuh mereka. Jadi sesuatu hal yang kita lihat melayani Allah, tapi sesuatu hal orang bisa juga mencibir atau menganggap seolah-olah ini pasti ada yang nggak benar di antara mereka. Tapi lihat Allah, penilaian Allah seringkali bisa berbeda atau bahkan jauh berbeda dengan penilaian manusia. Makanya waktu Nabi yang disuruh untuk mengurapi salah seorang menjadi raja, Allah sampai berkata, wah kayaknya orang inilah gagah, perkasa, dan luar biasa waktu mengurapi Daud. Tapi ternyata bukan itu yang dipilih Tuhan. Yang dipilih Tuhan adalah Daud, orang yang terkecil yang bahkan orang tuanya sendiri tidak menganggap bahwa dia adalah salah satu pilihan dari kakak-kakaknya yang jauh lebih besar, lebih pas untuk menjadi seorang raja dibanding orang yang mengembalakan kambing domba, yaitu Daud di tempatnya masing-masing. Dan itu terjadi di dalam perjanjian baru seperti ini. Dan di dalam Lukas 1 dikatakan sebab ketika diundi, jadi karena saking banyaknya imam yang bertugas untuk melayani di bait suci, maka itu ada ribuan imam yang ada tugas melayani di dalam bait suci. Ketika diundi sebagaimana lazimnya, di sesuatu yang memang lazim, saking banyaknya orang, jadi dalam zaman itu bukan diatur sudah, tapi memang diundi. Untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Dan diundi, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Jadi pembakaran, waktu asapnya naik ke atas, mereka yakin bahwa doa-doa mereka itu didengar, dijawab oleh Tuhan. Maka tampaklah kepada Zakaria. Jadi waktu giliran ternyata dia mendapat giliran bertugas, tidak serta-merta dia akan mendapat penugasan itu dalam setahun ya. Karena saking banyaknya orang lainnya ribuan, maka ini ada kesempatan dia bisa masuk. Dan waktu dia masuk, nampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya. Malaikat Tuhan berkata bahwa engkau doamu telah dikabulkan. Doa yang mana? Zakaria kan sebagai imam. Jadi sebagai imam sama seperti hamba-hamba Tuhan dia berlaku. Kita juga dianggap sebagai orang-orang yang menjadi imam, menjadi nabi, menjadi raja di dalam keluarga masing-masing. Jadi sebagai imam berarti orang yang biasa membawa doa-doa umatnya
dibawa kepada Tuhan. Kalau nabi mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada dia dan dia sampaikan. Nah, ini adalah tugas dia adalah sebagai imam. Berarti banyak doa. Salah satu doa yang dinaikkan pasti adalah mengenai penebusan bagi bangsa Israel. Menantikan akan Yesus Kristus sebagai penebus yang akan membebaskan mereka dari penjajahan, dari segala keterikatan di dalam kehidupan. Dan namun kalimat berikutnya dibilang, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ternyata ini juga berbicara mengenai keselamatan ataupun doa yang diinginkan, yaitu doa untuk mendapatkan anak sebagai pria, sebagai wanita, dengan sebagai orang yang telah dipersatukan menginginkan keturunan, dan doamu dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Alkitab mencatat berbagai peristiwa, berbagai kondisi yang secara khusus malaikat memberitahukan dan diberitahukan orang-orang yang waktu mau melahirkan disuruh untuk memberikan nama. Termasuk ini adalah seorang yang dari keturunan Zakaria dan Elizabeth, yaitu untuk memberi dia nama Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Kenapa? Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Jadi malaikat itu menyampaikan bahwa doanya dikabulkan, istrimu akan melahirkan, nanti akan ada anak laki-laki, dan engkau memberikan nama Yohanes. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak. Dan anaknya itu akan seperti apa nanti ke depan. Berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, kita melihat di sini ada Gabriel, malaikat Tuhan, ada Zakaria dengan Elizabeth, dan juga ada Yohanes yang dilahirkan tadi ya. Kita ingat kisah pasti sebagai imam dia tahu persis mengenai berbagai hal yang dicatat di dalam Perjanjian Lama, ya, kisah-kisah Perjanjian Lama. Ada Abram dan Sarai yang di dalam usia tuanya pun akhirnya mereka mendapatkan janji Tuhan. Di dalam usia lanjutnya mereka mendapat keturunan di dalam usia Abraham, bahkan sampai dengan usia 100 tahun dan Sarah masih 90 tahun. Mereka melahirkan keturunan, dan Zakaria pasti juga tahu mengenai adanya di dalam kitab 1 Samuel 1 berbicara mengenai ada seorang namanya Elkana mempunyai 2 istri, yaitu Hana dan Penina, yang tiap-tiap tahun selama tidak disebut berapa tahun tapi pasti bertahun-tahun juga mereka datang ke rumah Tuhan di Silo mempersembahkan korban, dan Penina mendapat anak sementara Hana tidak mendapatkan anak pada zaman Imam Elia. Dan di situ akhirnya Hana yang berdoa, kemudian Tuhan mendengar doanya dan diberikan anak. Jadi kisah mengenai kejadian orang-orang tua, orang-orang pria dan wanita yang di usia lanjut, yang di usia muda waktu mereka menikah ingin segera mempunyai anak, ternyata tidak, tapi Tuhan yang melihat kondisi manusia sedemikian rupa, kondisi apapun. Nah, kebetulan kisah Zakaria dan Elizabeth adalah kondisi yang seperti ini, yaitu tidak memiliki anak. Sama dengan Abram dan Sarai juga. Tiap manusia, tiap daripada kita mempunyai banyak kondisi, ya. Kondisi apapun juga. Bu Foni, Pak Widoyo, Bu Tuti, semuanya mungkin punya kondisi apapun. Kita semua mempunyai kondisinya masing-masing. Bahkan kondisi kita yang kita alami, Cideni, kemudian Ibu Lena, Bu Lince, kemudian Ibu Lisa, mempunyai kondisi. Saya mempunyai kondisinya masing-masing yang kita pikir
udah kondisinya ya udah mustahil untuk mendapatkan sesuatu. Bahkan waktu kita berdoa memang dalam kondisi yang tersesat, terdesak, sehingga memutuskan apa iya ya mungkin ini dijawab Tuhan dalam kondisi tersebut dalam berbagai hal. Sama dengan kedua orang benar ini, yaitu Zakaria dan Elizabeth. Benar di hadapan Allah dan hidupnya, lihat ya, hidup benar menurut segala perintah dan ketetapan Allah dengan tidak bercela. Tapi dalam peristiwa ini dilihat bahwa ada jalan keluar daripada Tuhan. Ada jawaban daripada Tuhan. Yang kita sendiri bahkan mungkin bisa meragukan. Sama dengan Zakaria waktu diberikan pesan, kabar yang luar biasa, kabar yang baik dari Gabriel, malaikat Tuhan ini. Beritanya apa? Doamu dikabulkan, istrimu akan melahirkan anak laki-laki namanya Yohanes, dan bahkan diceritakan tentang anak itu nanti akan seperti apa. Seorang yang sudah berumur, berusia, dan sudah berkali-kali mendoakan, meminta kepada Tuhan. Sehari, seminggu, sebulan, setahun. Ternyata apa yang didoakan tidak menjadi kenyataan di dalam kehidupan mereka. Sampai pada titik tertentu, Tuhan yang memandang kedua orang benar ini, akhirnya Tuhan mengabulkan. Sampai pada titik tertentu, yang waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Bu Feni, Ibu Lydia, Pak Saudarius, kemudian Pak John, Ibu Nini, dan juga yang lainnya, Bu Adriana, sampai pada titik tertentu, karena waktu Tuhan dikatakan bukan waktunya kita. Caranya Tuhan bisa berbeda dengan caranya kita. Sampai pada titik tertentu, Zakaria mendapat tugas untuk masuk ke dalam bait Allah dan ketemu dengan pembawa kabar baik. Gabriel ini adalah malaikat Tuhan yang secara khusus, saya yakin adalah secara fisik juga bertemu dengan Zakaria di dalam bait Allah itu. Dan Gabriel, malaikat Tuhan yang sama juga adalah yang membawa kabar kepada Maria mengenai kelahiran Yesus Kristus. Dan pesan yang sama juga disampaikan bahwa akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan memberikan nama. Kalau yang ini memberikan nama Yohanes, yang artinya adalah Tuhan Pemurah, dan satu lagi adalah Maria. Gabriel berbicara kepada Maria, yaitu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau harus memberikan dia nama Yesus. Dan dikatakan bahwa anak itu akan seperti apa, Yesus itu akan seperti apa, sama dengan halnya Gabriel menyampaikan pesan ini kepada Zakaria. Anak itu akan seperti apa nanti? Dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dan banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hati orang durhaka kepada pikiran orang. Dan mereka dan anak ini akan menyiapkan umat yang layak baginya atau bagi Tuhan. Berita yang disampaikan Gabriel sungguh luar biasa. Ya, Maria meresponi sedemikian rupa, Zakaria meresponi juga sedemikian rupa. Dan kalau kita baca ayat berikutnya, bahwa Zakaria yang setelah mendoakan mengenai keturunan, mengenai generasi setelah bertahun-tahun, sampai akhirnya berpikiran, apa iya ya di dalam usia yang sudah lanjut ini, udah mandul, udah lanjut umurnya, apakah akan melahirkan anak? Sehingga kita bisa baca ayat berikutnya bagaimana akhirnya Zakaria dibuat keluar daripada bait Allah itu, dia tidak bisa berbicara. Dan orang di luar langsung meresponi juga. Balik ya, hal yang nampak secara nyata, kasat mata, orang bisa memberikan penilaian. Sama, waktu semula mereka membeli penilaian ini adalah orang-orang yang secara kasat mata memang yang tadi dikatakan oleh Tuhan orang yang benar tapi tidak mempunyai keturunan, dan mereka waktu keluar Zakaria tidak bisa berbicara, mereka yakin bahwa Zakaria telah melihat sesuatu. Sampai pada titik tertentu akhirnya Elizabeth pun melahirkan anak. Dan pasti orang-orang mempunyai pandangan yang berbeda di balik atau dalam kondisi setelah Elizabeth melahirkan Yohanes. Dan karena apa? Akan diberi nama siapa dia?
Zakaria menuliskan dia akan diberikan nama Yohanes, dan Elizabeth pun akhirnya menyetujui, dan orang-orang terperangah dengan apa yang terjadi karena nama ini adalah nama yang tidak pernah ada di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Nah, kita bisa melihat dua hal yang sangat saya ingin sharingkan, yaitu kita bisa memilih untuk terus bergumul dengan kondisi kita, atau kita lebih baik merubah, bukan bergumul dengan meratapi kondisi kita, tapi sebenarnya kita bisa melihat Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita. Lihat, keduanya benar, menuruti segala perintahnya, menuruti segala ketetapannya, menuruti Tuhan dengan tidak bercela. Padahal kondisinya seperti ini. Mereka tidak punya anak, mandul, keduanya lanjut umur. Tapi mereka tidak bergumul dengan kondisi ini nih, yang kanan ini. Tapi mereka tetap melakukan segala perintahnya, tetap mengikuti segala ketetapannya, menuruti Tuhan bahkan dengan tidak bercacat. Mereka tetap melayani Tuhan, mereka tetap percaya akan Tuhan, mereka tetap memegang akan Tuhan, mereka tetap percaya bahwa ada tangan Tuhan, ada Tuhan yang menyertai mereka. Tidak serta-merta mereka pusing dengan kondisi yang dialami. Tuhan sangat bisa untuk melakukan hal yang mustahil bagi kita menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Hal-hal simpel, hal-hal yang sulit, Tuhan pasti pernah berikan kepada kita. Berbagai peristiwa saya alami, Bapak dan Ibu alami, dan berkali-kali tidak terhitung, tidak terbilang, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan, dan juga pemulihan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa belajar ternyata melihat Tuhan lebih baik dibanding dengan melihat lebih dalam, lebih besar, lebih banyak tentang kondisi kita. Tapi melihat Tuhan melalui membaca firman lebih banyak, bergumul, bergaul dengan orang-orang di dalam mencari Tuhan, di dalam doa, di dalam pertemuan, di dalam diskusi, jauh lebih baik. Dan dibanding dengan meratapi akan kondisi yang kita alami atau kita sedang hadapi. Simple ya. Saya kemarin simple aja, isi bensin. Jadi itu saya tahu kemarin malamnya, waduh itu udah jam 9, hampir jam 9 malam. Udah mengisi bensin, udah penuh banget. Ya udah besok pagi aja dah. Pas besok pagi mengisi, jam juga ternyata lumayan agak panjang. Saya udah berderet di deretan sebelah kiri, tapi dalam impresi, udah pindah aja lah ke kanan. Ya udah saya akhirnya pindah ke kanan, sekalipun deretan panjang di kanan lebih panjang satu mobil. Saya pindahkan mobil di deretan ke kanan. Kemudian saya lihat di depan, itu ada 2 tempat pengisian, yang paling depan dan yang di belakang. Kalau paling depan, waduh, paling depan itu berarti saya harus turun nih. Saya nggak mau turun. Maunya adalah yang pompa bensin di belakang aja. Tapi memang mau tidak mau, karena yang di paling kiri itu akan dilayani oleh 2 petugas Pertamina, tapi yang paling kanan itu hanya dilayani oleh 1 orang petugas yang paling depan itu, sehingga harus keluar dan mengisi sendiri. Karena itu mengisi sendiri ya di situ. Setelah berjalan satu giliran, ternyata yang bagian kiri orang yang melayani pas di mobil saya udah selesai ngurus yang di bagian kirinya, udah nggak ada yang dilayani, akhirnya dia pindah. Sehingga pas di depannya, giliran saya udah langsung dilayani, dan sehingga saya tidak perlu keluar daripada mobil. Hal yang simpel Tuhan, saya bilang, hebat banget ya Tuhan. Padahal dalam impresi Tuhan pengennya kalau bisa di belakang aja, udah dipindahkan mobilnya kemana, kemudian akhirnya setelah pindah juga akhirnya mendapat giliran yang tidak perlu sampai keluar mobil. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Makanya ayat berikutnya adalah menikmati doa dan menikmati di dalam melayani Tuhan.
Seperti apa yang dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, janganlah takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Janganlah takut Ibu Deborah, dan semuanya, Ibu Nini, sebab doamu telah dikabulkan. Dan seterusnya. Bagaimana kehidupan doa, dan Zakaria itu adalah orang yang melayani. Orang yang melayani Tuhan dalam berbagai jenis pelayanan yang kebetulan dia menjadi imam. Dan saudara-saudara, kita semua bisa melayani Tuhan dalam bentuk jenis pelayanan yang berbeda-beda. Dan itu sangat menyenangkan Tuhan. Kita punya masalah, kita punya berbagai hal, tapi biarlah kita bisa menikmati ini yang dibilang, menikmati doa, melayani Tuhan. Artinya bergumul bukan dengan atau atas atau di dalam kondisi yang dialami, tapi di dalam doa dan melayani Tuhan. Kiranya dua hal ini menjadi berkat bagi kita semua untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang maha baik dan luar biasa, Tuhan terus berbicara kepada umat-Nya, kepada setiap daripada kami percaya berbagai hal yang mustahil bagi kami tidak mustahil bagi Tuhan. Karena berbagai hal, aku tahu kondisi tiap-tiap manusia. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi aku, kata Tuhan. Semuanya terbuka, semuanya terlihat. Mungkin banyak orang menyembunyikan kepada orang-orang lain. Tapi di hadapanku semuanya terbuka. Semuanya terlihat. Sehingga aku tahu apa pergumulan, apa yang sedang engkau hadapi dan engkau jalani di dalam kehidupanmu. Semuanya aku melihat, bahkan mendengar seruan dan seruan yang bahkan engkau tidak hentinya berseru kepada aku, dan aku melihat berbagai hal yang sedang engkau hadapi. Ketahuilah bagaimana aku akan bertindak, bagaimana aku pada waktunya akan melakukan sesuai dengan kehendakku, sehingga kemuliaanku dan bukan kebesaran atau kemuliaan bukan caramu, bukan waktumu yang terjadi, tapi biar kemuliaanku yang terjadi sesuai dengan rancangan dan rencana yang sudah aku tetapkan, yang sudah aku jadikan di jalan-jalan kehidupan anak-anakku yang aku kasihi. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang maha baik, Tuhan yang pengampun, Tuhan yang pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan yang panjang sabar, yang menyertai kami. Terima kasih, biar kehidupan kami terus diubahkan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, dari satu peristiwa kepada peristiwa yang lain, dan biar kami terus mengalami kehidupan bersama Tuhan, di dalam Tuhan, dan karena Tuhan, sehingga kami melihat bahwa kami terus dibentuk untuk menjadi iman kami terus percaya akan Engkau, karena Tuhan kami adalah ya dan amin. Tuhan kami sama, Tuhan yang melakukan mukjizat dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Tuhan melakukan pertolongan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Tuhan yang memberikan, menganugerahkan kesembuhan dulu, sekarang, dan esok, dan sampai dengan selama-lamanya. Karena Tuhan mempunyai berbagai kuasa yang tidak pernah bahkan kehabisan untuk memberikan, menganugerahkan kepada setiap daripada kami. Biar kami didapatinya menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, menuruti segala perintahnya, menuruti segala ketetapannya, dan menjadikan orang yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tuhan yang menilai, Tuhan menghadir di dalam kehidupan setiap daripada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Pastor Atur. Siapa John? Saya dapati kata-kata yang paling menguatkan, yaitu katakan pada masalah besar, saya punya Tuhan yang lebih besar, yang Pak Atur katakan. Pagi hari ini saya mau bersaksi tentang istri saya. Kemarin dalam 2 minggu terakhir,
ia begitu lemah setelah kemo ke-6, kemo terakhir. Demam nggak karu-karuan, ya, trombositnya, HB-nya, leukositnya, semua tidak normal, jauh di bawah angka minimum. Saya nggak tahu lagi apa yang mau saya doakan. Saya hanya bisa menguatkan, saya katakan sama istri saya, kalau panas, minum obat. Dokter ada kasih paracetamol, ada kasih antibiotik. Hanya itu yang bisa saya katakan. Tetapi apa yang terjadi ketika demam tinggi, istri saya, dia berdoa. Saya dengar dia berdoa. Keadaan menggigil, dia masih bisa berdoa. Kemarin saya renungkan, ketika saya bawa istri saya ke gereja malam praise and worship, saya pikir dia nggak mau ikut. Ternyata tiba-tiba dia bilang, saya ikut. Karena saya tugas sebagai asir, jam 18.15 udah harus ada di gereja. Biasanya istri saya dia bilang dia capek. Kalau berangkatnya duluan, nunggunya terlalu lama. Kemarin dia begitu semangat. Dan lucunya, sampai di gereja, begitu lagu pertama praise, dia menari-nari. Dan sebelum nyanyi, tidak kebetulan langsung ketemu Pastor Risa doakan. Nah, di situ begitu saya melihat istri saya menari-nari, saya renungkan ketika tahun 94 waktu saya patah leher. Saya jadi ingat ketika saya patah leher, semua orang melihat saya mengalami masalah besar. Tetapi malahan saya yang patah leher, saya tidak merasa mengalami masalah besar. Saya pikir saya pasti bisa sembuh. Tapi ketika saya pulang ke Indonesia, saya lihat ibu saya yang menyambut saya di airport, dia menangis ketika melihat saya duduk di atas kursi roda. Saya baru sadar kalau saya itu patah leher itu parah. Nah, di sini saya renungkan, kadang-kadang manusia hidup itu terlalu senang, jadi lupa sama Tuhan. Tetapi ketika dikasih masalah, justru itu adalah hari-hari yang terindah yang bisa bersama-sama dengan Tuhan. Ketika masalah itu datang, maka di situ kita diberikan kesempatan untuk berkata kepada masalah, enyahlah engkau masalah besar, karena saya memiliki Tuhan yang lebih besar. Dan saya waktu kemarin pulang dari gereja, saya bilang sama istri saya bilang gini, ingat gak tahun 94 itu waktu saya patah leher? Itu kalau saya nggak patah leher, mungkin tahun 95 saya belum nikah. Saking enaknya menikmati berkat, ya, jalan-jalan keliling dunia, rally terus, balap terus di mana-mana. Lupa rencana nikah. Ditanya mau nikahnya kapan? Ntar dulu lah, gitu. Tetapi 94 patah leher, waktu itu
calon ibu mertua saya langsung tanya sama saya, kapan mau nikah? Ini sudah patah leher. Saya jadi ingat, ya, saya langsung merencanakan tahun 95 saya menikah. Nah, itu. Jadi ketika ada masalah besar datang, membuat kita makin dekat dengan Tuhan, menjadikan satu mukjizat yang besar juga terjadi, kesembuhan terjadi, dan kemenangan terjadi. Dan menurut saya, pernikahan saya di tahun 95 itu adalah kemenangan bagi saya. Nah, saya percaya apa yang terjadi kepada istri saya ini adalah rencana Tuhan untuk mendekatkan saya dan keluarga saya, khususnya istri saya, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saya melihat dia keadaan menggigil, dia bisa berdoa. Dia berbahasa roh. Saya kaget. Saya tidak berani bangun, saya pura-pura tidur. Saya pasang kuping, saya dengerin apa doa-doanya. Dia berkatakan, Tuhan, Engkau jauh lebih besar daripada penyakit saya. Dan gitu. Dan puji Tuhan, kemarin saya melihat dia menari-nari. Walaupun waktu naik tangga, saya pikir saya sudah telat, saya lari-lari, saya lupa istri saya sakit, istri saya ikut lari. Sampai di atas dia ngos-ngosan, saya takut dia pingsan, saya tanya, gimana? Gak apa-apa, gak apa-apa katanya. Cuman ya ngos-ngosan seperti orang capek biasa. Saya juga ngos-ngosan kemarin. Tetapi mukanya begitu berseri-seri, dia begitu semangat, dan tadi malam juga tidak ada demam, tidak ada gejala sakit. Ya. Jadi habis kemo terakhir itu, dokter bahkan memberikan 2 kali transfusi untuk istri saya. Transfusi minggu lalu, pulangnya masih demam-demam. Transfusi minggu ini paling bagus. Dan puji Tuhan, kemarin ke dokter, check up terakhir, ketemu dengan dokter kemo bilang, Anda lulus dari kemo ke-6 ini, sudah selesai kemonya. Anda sudah jadi alumni, katanya. Puji Tuhan, hasil labnya sangat bagus. Dokter katakan, silakan lanjut ke dokter operasi. Anda layak menerima operasi karena status hasil labnya sangat memadai, layak untuk menerima operasi itu. Jadi minggu depan kita akan ketemu dengan dokter yang bagian operasi, dokter ahli operasi. Kita sama-sama, saya minta semuanya doakan istri saya. Saya percaya mukjizat pasti terjadi. Itu saja yang bisa saya saksikan. Dan jika ada di sini yang sakit penyakit, jangan khawatir. Ya, itu rencana Tuhan untuk membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Semua manusia akan mengalami sakit. Semua manusia akan ada waktunya bertemu dengan Tuhan. Jangan takut kalau dipanggil Tuhan. Saya selalu dulu, waktu istri saya sehat, saya selalu bilang sama istri saya tidak takut mati. Kenapa? Karena kalau tidak mati, bagaimana bisa masuk surga? Ya, masuk surga itu bukan seperti beli tiket jalan-jalan ke Paris atau jalan-jalan ke Inggris, Eropa. Tetapi
harus melalui kematian. Yesus pun dibangkitkan karena melalui kematian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, sungguh baik. Saya serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Kerli. Amin. Terima kasih Pak John. Kesaksian yang menguatkan dan sangat-sangat bagus sekali ya. Sejak awal tadi saya mendengar cerita Pak John ya, sudah patah leher dan di kursi roda. Artinya sejak awal istri Pak John sudah tetap setia walaupun dalam keadaan apapun Pak John ya. Kalau mau beli mobil tuh, kalau diibaratkan mobil, itu mobil udah penyok-penyok, sudah pada habis tabrakan, tapi tetap istri Pak John mau terima. Hari ini Pak John diuji ya, kesetiaannya juga ya, gantian. Tuhan baik buat Pak John dan keluarga ya. Baik, terima kasih juga buat yang sudah melayani, Bu Siana, ya buat Pak Widoyo tadi ya, dan juga khususnya buat Pastor Arthur yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hari ini luar biasa, di samping kita dibagi kesaksian, kita akan juga dibagi-bagi CD, DVD. Nah ini dia, ada yang mau nggak? Nah ini DVD Anto Boy, ya Anto Superboy ya. Cuman sayang sekali nggak pakai pakaian dalam di luar ya Anto Boy ya, pakai gitar. Biasa Superboy kan, Superman gitu ya. Oke, hari ini saya akan undi. Ada yang mau lambain tangan dong kalau yang mau? Ya, mau? Oke, kalau mau kita undi ya. Ada 5 nih Bapak Ibu ya. Ada 5, sorry nanti kita undi 5-5-nya pasti dikasih. Semua dapat ya, Pastor Arthur juga boleh ikut dapat. Kecuali Bandar, yaitu Pak John dan Pak Kian. Ini Bandar, nggak boleh ikut ya. Oke, nanti balik ke Bandar kan nggak lucu gitu kan. Oke deh, kita lihat ya. Siapakah yang mendapatkan CD? Oke. Wait, sorry, bentar. Ini dulu dicek ya. Dicek nama-namanya, silakan teman. Oh sorry deh, oke. Namanya ada enggak? Kalau enggak digede deh. Sorry. Bentar. Namanya dah ya. Ternyata Apa ya? di undi ada juga di sini ya. Saya pikir hanya di zaman Tuhan Yesus tuh. Zakaria Betul. masuk di undi. Tadi ada diundi ya. Pastor Arthur ya, benar. Ini pas banget nih ya. Oke. Tolong dilihat namanya ya. Tidak ada dusta di antara kita. Ya elah, kayak lagu aja. Melankolis sekali gitu. Oke. Oke. Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada yang komplain, akan lanjut. 1, 2, 3, 4, 5. Clear. Sah? Pastor Arthur? Oke, kita coba untuk spin. Dimulai dari siapa nih? Oke, kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Apakah mendapatkan CD? Oke. Hadiah pertama diberikan kepada siapakah dia yang beruntung pada pagi ini? Oke. Bu Mariana, Bu Yeni, Pastor Arthur, Bu Heni, Bu Ipi, Ibu Linda, Ibu Lydia, Ibu Nita, Bu Syana, Bu Tuti, Bu Koni, Pak Widoyo, Bu Wulan, Bu Yeni, Bu Yudi, ya rem, Bu Deborah, rem. Iya. Delivery Mustang. Hari ini bintangnya ada di Ibu Deborah. Selamat Ibu Deborah. Masih ada 4, jangan takut. Aduh saya nggak dapat, masih ada 4 ya. Satu lagi, yang kedua. Oke. Kalau Ibu Deborah lagi di take out ya. Nah ini yang kedua nih. Mari kita injak rem
Lisa rem, Bu Tuti, Bu Feni rem. Bu Feni rem. Iya. Mantap. Masih ada 3. Yang ketiga. Ayo. Rem ya. Wah, ini masih kencang roda mobilnya ya. Suruh Pak John rem. Ya, itu kan suruh pembalap. Ya. Oke, yang ketiga. Siapakah yang ketiga? 1 Pak Astur, Bu Kristina, Cideni, Pak Sudarius, Pak Deborah, Bu Heni, rem Bu, Ibu Ivi, Bu Jemi, rem, Bu Lena, rem. Shit. Iya. Bu Lena. Oke, yang keempat. Bu Kodi tolong catat ya. Siapa ya Bu? Oke, yang keempat. Siapakah yang mendapatkan DVD? Oh, Bu Yanti, Bu Deborah, Pastor Arthur. Wah, lewat. Cideni, Pastor Darius, Pastor Deborah. Ini ya berdua udah pas dapat ya. Aduh, ini dekat terus sih. Can you two keep a lid on it? I can't even hear myself think. Man, shut the fuck up, you uncalled. Aduh, iklan sedikit ya. Ini yang terakhir ya. Ini Pastor Darius dan rapat terus sih sama Bu Deborah, jadi dapat deh ya. Oke, nah itu kan rapat tuh di videonya. Oke, yang terakhir. Bentar. Oh, bentar. Bentar ya, sorry. Ini dulu dibalikin. Oke, gimana caranya? Oke. Speednya nggak jalan, udah nggak apa-apa deh. Agak ada suaranya. Gara-gara ada iklan sebentar dulu. Aduh, sebentar ya, Ibu ya. Keluarin dulu, masuk lagi. Oke, ya yang terakhir. Yang terakhir siapakah dia yang mendapatkan DVD terakhir? Oke, Bu Lena, Bu Lince, Bu Lisa, Bu Lydia, Ren, Bu Nini, Bu Nita, Bu Syana, Bu Poeni, Bu Poni. Ternyata yang terakhir didapat oleh Ibu Poni. Baik, Bapak Ibu ya, terima kasih. Pak Kenli. Ya, Bu. Pak Kenli, saya sumbangin aja ke yang lain. Saya gampang sama Anto. Oh gitu ya. Ibu produsernya ya, produser Anto, jadi gampang banyak. Mau dikasih siapa, Bu? Siapa deh, terserah. Enggak, langsung dipilih aja, Bu. Ibu Lydia yang paling rajin, yang paling terima kasih. Ibu Deborah Indah ya sudah memberikan CD-nya kepada Ibu Lydia ya. Berkatnya double Ibu Deborah Indah. Ya baik, Bapak Ibu kita akan tutup ya. Yang dapat selamat ya. Yang belum dapat bukan kurang doa menurut saya. Bukan kurang doa, benar. Tapi DVD-nya kurang banyak, jadi kita nggak dapat. Kalau DVD banyak pasti dapat semua ya. Nah itu dia ya. Baik. Ya, oke kita akan tutup. Saya mohon nanti Pak John untuk mendoakan teman-teman yang butuh didoakan. Lanjut ditutup dengan doa berkat oleh Pastor Arthur. Silakan Pak John. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kau baik, sangat baik, sungguh baik. Setiap pagi kami menghadap Engkau ya Tuhan.
Itu karena kesempatan yang Kau berikan, kasih-Mu begitu besar yang Kau berikan kepada kami untuk boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan setiap pagi. Nafas-nafas kami ya Tuhan, Engkau pelihara ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami mau memakai nafas-nafas kami ini untuk berdoa ya Tuhan. Untuk berdoa bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami doakan buat ulang tahun Pungki, anaknya Bu Deni, agar Tuhan memimpin masa depannya, memimpin jalannya, membukakan jalan, menerangi jalannya, berkat-berkat dicurahkan setiap umur yang bertambah. Demikian juga hikmat marifat yang bertambah, yang Engkau tambah-tambahkan ya Tuhan. Sehingga ia boleh menjalankan hidupnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tahun demi tahun umurnya bertambah, demikian juga berkat-berkatnya bertambah setiap saat dan setiap tahun. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Lydia Wibawa yang akan memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Siloam, agar semuanya Engkau turut campur tangan dan semua hasilnya baik adanya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah bilur-bilur-Mu, biarlah darah-Mu juga mengalir di dalam darahnya Ibu Lydia ya Tuhan, sehingga check up-nya boleh menghasilkan hasil yang baik. Engkau turut campur tangan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Ibu Christina yang mengalami osteoporosis ya Tuhan. Kau turut campur tangan ya Tuhan. Segala onderdil yang baru yang di dalam tubuhnya Ibu Christina, Engkau telah sediakan. Engkau tidak kekurangan stok onderdil ada di surga ya Tuhan. Engkau curahkan ya Tuhan. Engkau berikan kepada Ibu Christina ya Tuhan. Sehingga tulangnya boleh dipulihkan, boleh diganti dengan tulang yang baru yang Engkau sediakan untuk Ibu Christina. Mujizat terjadi saat ini juga. Kami percaya ia boleh kembali berjalan dengan seperti manusia normalnya ya Tuhan. Engkau berikan tulang-tulang yang baru, Engkau pulihkan saat ini juga. Kami berdoa untuk seluruh keluarga yang ikut ambil bagian doa pagi setiap hari dan yang hari ini ya Tuhan. Mujizat selalu ada, selalu Engkau sediakan bagi siapapun dia yang taat dan setia kepadamu. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini melalui pastor kami, Pastor Arthur ya Tuhan. Engkau berkati Pastor Arthur berlimpah-limpah ya Tuhan. Apapun yang dia sampaikan setiap saat ya Tuhan. Mengandung nafas-Mu ya Tuhan. Mengandung suara-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengarkannya ya Tuhan. Iman kami boleh bertumbuh dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Pastor Arthur. Bapa di surga, itulah doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan yang mampu mendengar 1.000 orang berdoa, 1 juta orang berdoa, 1 miliar orang berdoa. Dan Tuhan mampu untuk menjawab langsung, bertahap, ataupun apapun juga. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa-doa kami. Tuhan pulihkan secara luar biasa. Kau jamah Ibu Hartati dengan luar biasa. Biar segala kemuliaan dinyatakan di dalam kehidupannya melalui berbagai hal yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupannya. Dan saatnya Tuhan sendiri memberkati setiap daripada kami yang hadir di dalam doa pagi pada hari ini. Karena aku yang menarik engkau untuk mencari aku, untuk mendengar suaraku, untuk berjumpa dengan aku, sehingga perjumpaan itu akan mengubahkan jalan-jalan kehidupan, pemikiranmu dan pandanganmu
akan berbagai hal yang engkau hadapi. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kuasa, penghiburan, bahkan pengurapan dari Roh Kudus, turun menyertai setiap daripada kita, mulai hari ini, esok, dan sampai dengan selama-lamanya, sampai dengan Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Mari yang percaya dan bersyukur sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Pak Kiani, Pak Jo. Terima kasih Pastor Pak John, Pak Gandhi, Widoyo, Tuhan berkati semuanya. Oke, kita buka kameranya sebelum kita berpisah dan ketemu hari Senin kembali ya. Nah, hari Minggu kembali ke ibadah ke gereja masing-masing. Jangan lupa besok kita libur. Kadang-kadang ibu-ibu lupa. Gitu. Pakaian linknya mana gitu kan? Libur ibu gitu. Saking enaknya doa pagi tiap hari. Oke, nanti Bu Lena bisa minta tolong untuk ambil foto Bu. Ya baik Pak Kiandi. Di TDP ini semua ada ya, yang bisa foto banyak, yang WL banyak, yang renungan banyak, pendoa apalagi. Makanya semuanya terlibat. Luar biasa. Udah Bu, nggak terasa Bu. Dibuka audionya Bu. Kakek lucu. Makasih Bu Lena. Emang saya cak lontong. Semangat nih. Bu Lena, audionya dibuka Bu. Nah. Iya. Slide yang kedua Pak. Tetap kedua, satu belum. Belum Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Makasih Bu Lena. Oke, Bu Lena, terima kasih. Oke teman-teman. Happy weekend. Sampai hari Senin. Oke, saya tutup ya. Sampai jumpa dan selamat aktivitas. Tuhan berkati. 1, 2, 3.